Damai sejahtera Allah Bapa yang menguasai segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam minggu ini, tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang firman Tuhan dalam situasi zaman saat ini yang sudah dipenuhi dengan digitalisasi. Tentu bisa kita katakan saudara-saudara, bukanlah hal yang sulit lagi bagi kita untuk mendapat, untuk menerima ataupun mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Apakah itu melalui khotbah-khotbah, apakah itu melalui perenungan-perenungan ataupun pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang telah disediakan saat ini. Bukanlah sesuatu hal yang sulit karena sudah tersedia begitu banyak. Bahkan bisa kita katakan dalam zaman saat ini, kita sudah sangat dimanja. Karena kita sudah bebas memilih siapa yang menjadi pemberita firman-Nya, dalam bahasa apa kita mau mendengarkan, dari gereja mana kita mau mendengarkan, semuanya sudah tersedia dengan begitu banyak. Bahkan dengan topik-topik ataupun tema-tema yang ingin kita dengarkan tentang firman Tuhan, kita juga sudah bisa memilih. Apakah itu berbicara tentang motivasi, tentang penguatan kita dalam menghadapi pergumulan ini, atau juga berbicara tentang bagaimana setiap cobaan-cobaan itu yang selalu membuat kita bingung menjalani kehidupan ini, bagaimana kita harus bertumbuh, bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus berkata-kata, dan lain sebagainya. Kita sudah banyak menemukan tentang firman Tuhan di dalam dunia digitalisasi saat ini. Bahkan bisa kita katakan, kalaupun kita ingin mendengarkan firman Tuhan sekaligus yang bisa menghibur kita, itu juga sudah banyak tersedia. Itu juga sudah banyak tersedia di dalam zaman digital saat ini. Nah, saudara-saudara, inilah situasi yang sedang kita hadapi. Inilah situasi yang sedang kita hidupi sebagai orang-orang percaya dalam penerimaan firman Tuhan, dalam mencari mendengarkan firman Tuhan
pada saat ini. Lalu apa yang mau saya katakan dari penjelasan di atas? Begini Bapak Ibu Saudara, kalau sudah seperti itu keadaan yang sedang kita hidupi saat ini, maka pertanyaannya, bukankah seharusnya kita sudah lebih baik lagi dalam penerimaan firman Tuhan? Bukankah seharusnya kita sudah lebih baik lagi dalam mendengarkan firman Tuhan? Apalagi bisa kita katakan dalam pelaksanaannya. Bukankah seharusnya sudah harus lebih baik lagi, sudah harus lebih baik lagi kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu? Namun realita yang kita hidupi, namun keadaan yang kita temukan dalam kehidupan saat ini, kita melihat situasinya ternyata bukan seperti itu. Justru kita melihat masih sangat susah bagi kita, masih sangat susah bagi kita untuk mengerti, untuk memahami, apalagi melakukannya di dalam kehidupan kita. Tidak tahu apa yang menjadi permasalahan di dalamnya. Padahal kita sudah bisa bebas dengan memilih apakah yang sederhana, apakah yang benar-benar memotivasi, apakah benar-benar firman yang mengajarkan. Kita sudah banyak menemukan. Namun mengapa masih sangat susah kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah firman itu masih juga sangat susah untuk kita mengerti, sehingga sangat susah untuk melakukannya di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan firman itu masih belum sampai ke tempat yang baik, sampai ke tempat yang benar, sehingga firman itu tidak bertumbuh, sehingga firman itu seperti tidak bekerja, sehingga firman itu seperti tidak berkuasa untuk mengubahkan, untuk menghantarkan kehidupan seseorang, apalagi pendengarnya, untuk menghidupi firman itu. Nah, inilah yang mau kita renungkan kembali Bapak Ibu. Inilah yang menjadi pergumulan bersama kita dalam kehidupan saat ini. Bagaimana firman itu terkadang bisa kita katakan hanya kita dengarkan saja, belum banyak memberikan pengaruh, kontribusi baik di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernah suatu kali Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dan juga orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Yesus mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Yesus mengajarkan bahwa ada berbagai macam keadaan hati, keadaan kehidupan manusia yang menjadi tempat penerimaan firman itu, yang menjadi tempat firman itu hadir. Ibarat seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, ibarat seperti benih yang jatuh di tanah yang berduri, ibarat seperti benih yang jatuh dalam semak duri, ataukah juga benih firman yang jatuh di tanah yang baik. Yesus dalam hal ini mau menyatakan inilah keadaan kehidupan manusia dalam hal penerimaan firman Tuhan. Yesus mau mengajarkan kepada mereka, inilah keadaan kalian, inilah suasana hidup kalian dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Masih banyak yang masih dikuasai, didominasi oleh hal-hal duniawi, hal-hal yang membuat firman itu tidak bertumbuh. Firman itu belum memberi
kontribusi baik bagi para pendengarnya. Maka dalam hal ini Yesus mau mengingatkan kepada mereka, hati-hati saudara-saudara, suasana hatimu akan mempengaruhi firman yang engkau dengar. Suasana hatimu akan mempengaruhi kuasa firman yang telah engkau terima. Tapi ketika hatimu, hidupmu engkau tempatkan menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang menerima firman itu dengan baik, maka disitulah firman itu akan bertumbuh, maka disitulah firman itu akan berkuasa mengubahkan kehidupanmu, memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita. Hal ini juga pernah disampaikan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata dalam Rom 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada dasarnya, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mari kita mendengarkan firman itu, kemudian menempatkan hidup ini menjadi tempat yang baik, tempat yang subur, sehingga firman itu boleh berterima dengan baik, boleh bertumbuh dengan baik, juga boleh memberikan kehidupan yang baik bagi para pendengar. Dan ini juga yang mau disampaikan kepada kita dalam perikop minggu hari ini, Bapak Ibu. Bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi jadilah para pelaku firman. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi kerjakanlah firman itu. Lakukanlah firman itu di dalam kehidupan. Biarkan firman itu bertumbuh dan mengubahkan kehidupanmu menjadi kehidupan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam perikop hari ini kita mau diajarkan kembali tentang bagaimana firman itu haruslah benar-benar berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Untuk itu yang pertama adalah mari bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah para pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang harus kita pahami dengan baik, firman Tuhan itu, ini bukan hanya berbicara tentang sebuah nasihat, ini bukan hanya berbicara tentang sebuah cerita atau petua-petua yang seperti disampaikan turun-temurun. Tapi lebih dari itu, firman Tuhan itu, ini adalah sebuah kebenaran hidup yang harus kita hidupi, sebuah kebenaran iman yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Sebuah kebenaran iman yang boleh menghantarkan kita meraih kehidupan yang lebih baik, hidup berdampingan dengan lebih indah, bahkan dalam hal menghadapi setiap proses kehidupan ini, boleh mendampingi kita, akan boleh selalu menopang kita untuk tetap berjalan di dalam koridor, untuk tetap berjalan di dalam hukum dan kehendak Allah. Saudara-saudara, mungkin kita sering mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana hidupnya telah diubahkan, hidupnya telah mendapatkan yang lebih baik karena Allah telah menuntun dia, dan dia mau dituntun oleh firman Tuhan. Kita sudah sering mendengarkan kesaksian tentang kehidupan ini. Bagaimana orang-orang yang telah memenangkan kehidupan, bagaimana orang-orang telah dihantarkan sampai kepada kehidupan yang lebih baik,
kehidupan yang bersuka cita, terlebih karena topangan firman Tuhan, kuasa firman Allah yang mengubahkan kehidupannya. Maka saudara-saudara, mulai saat ini kita bukan lagi hanya mendengarkan kesaksian-kesaksian itu, melihat, menonton orang-orang yang telah memenangkan kehidupan ini, melihat, menyaksikan orang-orang yang telah diubahkan oleh firman Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk kitalah yang harus menyaksikan kebenaran itu. Kitalah yang harus memerankan firman itu, mengerjakan firman itu di dalam kehidupan kita ini. Jangan lagi hanya menjadi seorang pendengar saja. Jangan lagi hanya menjadi seorang penonton saja. Tapi kerjakan firman itu. Lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan, supaya kita tahu bagaimana indahnya hidup di dalam kuasa Allah. Indahnya hidup di dalam pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah tahu apa itu pahit, apa itu sakit, apa itu sukacita, apa itu ditolong oleh Allah. Kalau kita tidak mau menghidupinya, kalau tidak mau merasakannya di dalam kehidupan, maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah terimalah firman itu, lakukanlah firman itu, kerjakanlah firman itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, supaya kita tahu bagaimana indahnya hidup di dalam kebenaran firman. Kita bukan lagi hanya menjadi seorang pendengar, tapi kita yang sudah memberikan kesaksian di dalam. Kita bukan hanya lagi menonton saja, melihat saja orang-orang telah diberkati Allah di dalam kuasa firman, tapi kitalah yang sudah merasakan, tetapi kitalah yang sudah menerimanya di dalam kehidupan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari bukan lagi hanya menjadi pendengar saja kita, tapi kitalah yang harus menjadi para pelaku firman itu. Kerjakan firman itu, lakukan firman itu di dalam kehidupanmu, supaya kita tahu indahnya, nikmatnya kuasa firman Allah memberkati kehidupan ini, mengubahkan kehidupan ini, menghantarkan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Jangan pernah tipu dirimu sendiri. Jangan pernah tipu dirimu dengan hanya mendengarkan saja, tapi tidak pernah engkau lakukan. Jangan pernah tipu dirimu hanya melihat saja, tapi tidak mau ikut merasakan. Maka ujilah segala sesuatu, ujilah firman itu, lakukanlah bagaimana kuasa firman itu akan benar-benar mengubahkan kehidupan. Kuasa firman itu akan benar-benar mendamaikan kehidupanmu dari segala masa lalu, dari segala hal-hal yang membuat engkau khawatir, dari segala hal yang menghambat engkau untuk bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan itu benar-benar berkuasa. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan selalu mencari, ia akan selalu memberi berkat bagi setiap orang yang mau menempatkan hidupnya menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang layak untuk dipenuhi oleh kasih Allah. Maka bangunlah hidupmu, bangunlah hatimu menjadi sebuah tempat yang layak untuk ditumbuhi oleh kebaikan-kebaikan Allah, tempat yang layak untuk ditumbuhi oleh sukacita dan kebaikan dari Allah. Jangan lagi hanya mendengarkan firman saja, tetapi lakukanlah, kerjakanlah itu di dalam kehidupan. Karena Tuhan sudah menantikan engkau untuk merasakan kuasa firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan memampukan kita
Jadi para pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.